Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yaitu sesudah menanam mayat. Kemudian sesudah menanam mayat. Sunat yaitu menderuskan air yang suci. Sunat sesudah menanam mayat. Yaitu sunat menderuskan air yang suci. Lagi yang sejuk. Air yang sejuk, yang dingin. Maka sumur yang ada dekat dengan kuburan itu ditanam kayu. Ada kayunya yang rindang. Supaya airnya sejuk. Itu sunat hukumnya. Meskipun dalam keadaan waktu hujan. Air itu juga air yang sejuk. Tidak boleh air yang sudah direbus. Ataupun air yang sudah diberikan obat seperti air aqua. Tidak boleh. Itu memang air langsung, air hidup. Air yang ada dalam sumur, itu sunat diteruskan. Air itu air yang suci. Air suci menyucikan. Berarti itu sunat diteruskan di atas kubur jenazah, di atas kubur mayat. Dan haram yaitu menyiram air atas kuburan, air najis. Kita ambil air yaitu air yang kotor, air yang ada di kubang-kubang, asal ada saja air itu disiram. Ataupun dibawa dengan untuk menyiram saja, itu haram. Haram hukumnya menyiram yaitu air najis di atas kubur. Itu perbuatan Yahudi. Pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah. Kubur-kubur itu disiram. Dengan najis-najis, dengan darah-darah. Sunat yaitu menanam batu dan menaburnya di atas kubur. Sunat menanam batu dan menaburnya di atas kubur. Batu yang hidup, yaitu untuk bertasbih, yaitu kepada jenazah yang ada di dalam kubur. Dan sunat menanam kayu seperti kita tanam batu di kepala dan di kakinya. Itu sunat menanam kayu. Jangan asal-asal tanam saja. Itu ditanam kayu itu seperti kita tanam batu. Yang hajat dan maksudnya yaitu untuk bertasbih kepada kubur, yaitu yang ada di dalam kubur. Manfaatnya untuk jenazah yang ada di dalam kubur. Dan sunat yaitu menanam sebagai batu nisan. Batu nisan itu yang hidup juga. Batu nisan ataupun batu yang batu biasa. Batu nisan itu batu hidup, batu besar. Batu besar itu ditanam di atas kubur. Di pihak kepala ataupun di pihak kaki. Ini batu nisan. Dan sunat lagi menanam mayat lebih baik digumpulkan, yaitu pada satu tempat kubur orang Islam. Menanam mayat lebih baik dikumpulkan pada kubur orang Islam. Dan juga pada kubur masal, misalnya kalau meninggal banyak, dikumpulkan pada kubur orang Islam dan kubur masal banyak. Seperti kubur-kubur yang ada di kampung kita, misalnya ada kuburan itu kuburan masal. Siapa saja yang meninggal bawa ke situ. Dan kuburnya yaitu kubur keluarga. Kalau ada kubur keluarganya juga lebih afdal. Kubur keluarga yang Islam. Misalnya ada kubur nenek kita sudah ada di situ. Di situ sudah ada nenek dan kakek kita. Kumpulkan semua saudara-saudara keluarganya ke situ. Di situ semua dikuburkan. Itu sunat hukumnya. Sunat hukumnya berkumpul. Selama keluarganya yang Islam. Dikumpulkan yaitu kuburan keluarga. Ada misalnya 20 orang, ada 10 orang. Pokoknya berkumpul. Anak cucu-cucunya, cici-cicinya di situ. Berkumpul di situ. Selama Islam.
Kalau dia sudah keluar Islam, maka dia tidak boleh lagi berkumpul, bercampur di dalam satu makbarah tersebut. Itu kubur keluarga. Kubur umum lebih afdal dan kubur keluarga. Jangan disendirikan, disudutkan. Kecuali bukan Islam. Kecuali bukan Islam, jadi dipindahkan pada tempat yang mungkin. Karena itu hak kifayah, sebagaimana yang sudah kita baca yang telah dahulu. Karena hak kifayah siapa saja manusia, yang pertama mandi, yang kedua dikafani, yang ketiga ditanam. Ditanam. Kalau bukan Islam. Kalau Islam, maka kena satu lagi, yaitu salati. Itu harus ingat. Kalau ada kubur keluarga, lebih afdal pada kubur keluarga, supaya anak cucu kalau dikunjung itu sudah searah. Jangan mengharap orang lain yang mengunjung. Kalau yaitu kepada keluarga sudah ada. Kalau ada kubur keluarga, datang misalnya anak paman ke situ sekali, yang datang anak makcik ke situ sekali, datang dari cucu mana sekali, itu adalah kalau ada kubur keluarga. Atau kubur umum. Kubur umum itu juga orang yang tidak punya saudara di mana-mana berkumpul di situ. Orang merantau meninggal di situ, di kubur umum dikuburkan. Merantau dikuburkan di kubur umum, supaya waktu orang yang mengunjung kalau ditanyakan di mana, di kubur umum ditunjuk. Kalau ada kubur keluarga lebih afdal, dan kubur umum lebih afdal kepada orang yang merantau. Apabila mati di laut, dimandikan, biarpun di laut. Misalnya tenggelam dia di laut, mati di laut, itu dimandikan, fardu kifayah dimandikan. Dan dikafani dan disolati. Bagaimana kafan? Tidak ada bajunya. Dikafan dengan bajunya. Mati di laut. Kemudian diikat dengan papan dan diberikan beban yang berat, lalu dilepaskan ke dalam laut. Itu sudah selesai fardu kifayah. Sunat yaitu talqin. Sunat mentalkinkan jenazah meskipun itu belum balik. Atau gila dia, ataupun kunsa dia, laki dan perempuan. Itu adalah sunat mentalkinkan jenazah. Dan sekalipun dia syahid, syahid juga sunat mentalkinkan. Karena orang syahid yang tidak boleh dimandi, disolati dan dikafani dengan kafan yang lain. Mandi, solati, dikafani tidak boleh. Dan dikuburkan itu fardu kifayah, juga ditalkin. Dikuburkan dan ditalkin, itu adalah sunat. Sunat dikuburkan jenazah siapa saja manusia. Sunat dikuburkan jenazah kalau atas nama di darat, bukan di lautan. Dari lautan langsung ditenggelamkan, di mana arahnya namanya lautan. Kalau jauh dengan pulau di lautan. Sunat dikuburkan yaitu yang mudah dikunjungi oleh manusia. Misalnya kita kuburkan yaitu kakek kita, mudah dikunjungi oleh cucunya dan anaknya. Jangan dikuburkan di tengah hutan. Jangan dijauhkan yaitu dengan kampung. Itu yang mudah dikunjungi oleh siapa saja manusia yang ada saudaranya di situ. Itu dibuat makbarahnya yang mudah dikunjungi. Dan tidak boleh di pekarangan rumah. Misalnya kuburan itu belum ada di situ. Belum ada, lalu dibuat di rumah-rumah. Misalnya bukan di rumah, maksudnya
kubur umum dibuat yaitu di daerah rumah, dibeli tanah. Dibeli tanah kubur umum yaitu di daerah rumah-rumah orang. Itu tidak boleh. Kalau kubur umum dibeli tanah atau diterima tanah wakaf kuburan, yaitu yang jauh dengan rumah orang. Dan sunat mengunjungi kuburan, yaitu dengan air sembahyang. Berwudu baru mengunjungi kuburan. Sunat supaya mendapat pahala mengunjung kubur. Makruh bagi wanita yaitu ke kuburan. Kenapa makruh? Karena takut menangis pada kubur, menjadi fitnah. Makruh pergi ke kuburan kalau menangis. Tapi datang ke kuburan untuk membaca doa, baca yasin, itu dibolehkan. Tetapi sunat mengunjungi kuburan-kuburan para nabi, dan sunat mengunjungi kuburan-kuburan para ulama, dan sunat mengunjungi yaitu kuburan-kuburan para anbiya dan para aulia-aulia Allah. Itu sunat hukumnya kepada siapa saja orang Islam. Itu sunat. Dan sunat yaitu doa bersama. Doa bersama itu sunat hukumnya, yang dibacakan dari Al-Quran. Seperti membaca sama dia, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sunat dibacakan doa bersama-sama, yaitu orang mukmin. Khatam sama dia, baca Al-Quran bersama, itulah bersama. Tidak boleh memperlombakan Al-Quran pada tempat orang meninggal. Hukumnya jadi haram. Dan sunat bagi yaitu sekampung. Sunat bagi sekampung, bukan 2 orang saja. Kalau misalnya kita tinggal di kampung mana? Kampung Calang, Aceh Jaya, Kampung Alupi, Kampung Panga, yaitu datang ramai-ramai siang dan malam. Itu sunat berdoa, yaitu kepada orang yang meninggal. Kunjung bersama, doa bersama, itulah sunat hukumnya. Jangan disepele-sepelekan. Hari ini meninggal kita, besok orang lain berdoa bersama. Itu sunat hukumnya. Dan sunat membawa makanan sedikit apa adanya. Misalnya kita bawa saka 1 kilo, gula 1 kilo, apa yang mudah kita bawa. Itu sunat hukumnya. Membawa sedikit makanan kepada orang yang meninggal. Kepada ahli bait yang meninggal. Dan haram menangis, yaitu mengadu-ngadu nasib, yaitu pada orang meninggal. Itu congkil-congkil balik. Congkil-congkil balik, sudah meninggal ini, pak cik saya sudah meninggal, mamak saya sudah meninggal, di mana saya nanti hidup dengan siapa lagi, sudah tidak ada, sudah meninggal. Itu ditampar itu mukanya kalau ada yang seperti itu. Itu kalau menangis yang seperti itu haram hukumnya. Kalau boleh-boleh itu dibawa, dikurung di tempat yang lain. Jangan terganggu orang yang meninggal siapa saja. Misalnya anaknya yang seperti itu. Itu kurung aja, anggap aja sedang gila. Itu tidak boleh hukumnya. Haram hukumnya. Meratap-ratap. Kalau atas kubur haram makruh menyembelih binatang. Makruh menyembelih binatang, yaitu pada kuburan. Makruh menyembelih binatang pada kuburan. Dan tiada salah, tiada sah, sekalipun diwasiat oleh orang yang sudah mati. Diwasiat, ini kalau mati saya disembelih binatang di atas kubur, itu tidak boleh, makruh. Itu makruh. Itu pekerjaan orang kafir, menghinanya, yaitu pada saat
masa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinanya oleh orang kafir orang Islam, maka disembelihnya unta-unta di atas kubur. Sudah semuanya itu di atas kuburan, darah semua di atas kubur. Itu adalah penghinaan dari kaum Yahudi pada saat itu. Kalau kita mau misalnya menyembelih binatang pada kuburan, bukan pada kuburan, sembelih pada tempat yang lain. Sembelih pada tempat yang lain, dimasak pada tempat yang lain, dan sesudah dimasak maka diberikan yaitu ke balai, tempat. Kemudian dipanggil tunggu-tunggu suruh berdoa. Habis berdoa baru dihidang kenduri yang demikian itu. Itu tidak haram karena disembelih di tempat lain. Disembelih di tempat lain, jangan di atas kubur. Kalau di atas kubur itu sama seperti masa Abu Lahab. Marahnya kepada orang Islam, darah-darah unta dituang di atas kubur semua. Jadi orang Islam nggak tahu lagi di mana kuburnya. Kubur saudara-saudaranya sudah darah semua, kebanjir. Itu haram. Maka jangan disembelih di atas kubur seperti orang memuja. Ini di atas batu kaki ataupun batu kepala, harus itu darahnya. Itu haram, bukan makruh lagi. Makruh atau haram, yaitu berjalan atas kuburan. Makruh atau haram, dua hukumnya di situ. Makruhkah atau haram? Kalau haram tidak ada perlu berjalan di atas kubur. Kalau makruh berarti ada kepepet yang harus kita lewati di atas kubur. Itu makruh hukumnya. Tidak ada yang bukan demikian. Karena kuburan itu harus menghormati orang yang ada di dalam kubur sebagaimana menghormati di masa hidupnya. Kalau misalnya ayah kita di dalam kubur, kakek kita di dalam kubur, mama kita di dalam kubur, bibi kita di dalam kubur, atau paman kita yang ada di dalam kubur, atau abang kita yang ada di dalam kubur, bagaimana menghormati dia di masa hidup, kita hormati dia di masa hidup. Begitu juga kita hormati di dalam kubur. Itu rumahnya, rumah kediaman sebelum kiamat. Dari mulai kita bumikan sampai hari kiamat, itulah rumahnya, pengistirahatan bagi ahli kubur. Itu makruh ataupun haram jadinya. Jangan sembarangan di atas kubur. Harus tahu itu rumah orang, anggap itu rumah. Misalnya bukan saudara kita di situ, itu jadi bagaimana? Harus ada tata krama, sebagaimana tata krama harus ada adab sopan santun dengan manusia yang lain. Begitu juga kita arah ke kubur. Makruh yaitu buat kubah, atau seperti bentuk rumah di atas kubur, itu makruh. Makruh menulis nama mayat. Makruh menulis nama mayat. Makanya kalau di Aceh banyak ulama-ulama masa-masa dulu yang hilang ataupun dibunuh. Masa-masa Belanda dan Jepang itu tidak ada, paling-paling ada batu saja, tidak ada tulisannya. Kenapa? Karena yang menanam itu ulama dulu. Yang meninggalnya ulama, yang menanam itu ulama, maka tidak ditulis nama-nama di situ. Karena menjaga jangan ada perbuatan yang makruh pada kuburan. Begitu. Haram menulis ayat Al-Quran. Itu kalau menulis ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di atas kubur ataupun di batu-batu nisan, itu haram hukumnya. Itu harus dijaga betul-betul, itu jangan ditulis. Jangan ditulis-tulis. Itu karena ini sudah jadi satu permainan. Kadang-kadang tulis Asmaul Husna di papan-papan di jalan, sepanjang jalan, Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahim. Begitu banyak ditulis, Ya Latif, Ya Kafi, banyak ditulis itu di jalan. Kalau jatuh sudah diinjak-injak, itu nama Allah. Maka harus dijaga. Tanah yang diwakafkan untuk kuburan orang Islam haram buat kubah dan rumah. Tanah yang diwakafkan untuk kuburan, ini untuk kuburan orang Islam.
diwakafkan tanah. Itu jangan dibuat bangunan di situ. Biarpun misalnya ada uang pemerintah sekarang dihadiahkan. Dihadiahkan uang pemerintah ni 50 juta, buat di situ. Itu jangan dibuat. Di kuburan tidak boleh dibuat. Kapan ada acara di kuburan, misalnya ada kunjung semua saudara-saudara, bawa tenda duduk bersama di situ. Jangan ada tempat yang mewah di tempat kuburan. Hukumnya haram. Jangan kita selaku pemimpin membuat seperti itu. Akhirnya kita yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat kita oleh Allah karena apa? Membuat satu barang yang dilarang pada tanah wakaf kuburan. Karena ada uang hadiah misalnya dari pemerintah. Karena sekarang ini di mana saja misalnya ada aspirasi diolah untuk menjadi, buatlah itu. Itu haram hukumnya. Harus mengerti kita selaku pemimpin-pemimpin yang ada di kampung-kampung, di mana saja berada. Di seluruh yang mengenal bahasa Indonesia. Jangan dibuat yaitu rumah di kuburan. Dan wajib diruntuhkan. Bukan begitu saja. Tapi kalau memang sudah ada, itu wajib hukumnya diruntuhkan. Itu tidak boleh. Wajib diruntuhkan atau dipindah. Ini wajib diruntuhkan. Kalau merasa diri kita yang kita tanam itu orang Islam dan kita orang Islam, maka tidak boleh membuat bangunan di tempat perkuburan. Biarpun ini tempat ini untuk berzikir, biarpun tempat ini untuk istirahat, biarpun tempat ini untuk bawa anak di situ grup-grup, loncat-loncat di situ, tidak boleh. Meskipun apa kita kerja, misalnya kita buat ini satu tempat yang bagus ini untuk musabakah Al-Quran, itu di madrasah dilakukan, di masjid-masjid dilakukan, jangan di situ. Hukumnya haram, dibuat saja haram. Tempat saja dibuat haram, apalagi mau dilakukan. Itu ingat, harus diperhatikan. Tata tertib kuburan. Haram yaitu membawa mayat dari negeri kita ke negeri yang lain. Haram membawa di tempat kematian. Misalnya mati mereka itu, yaitu di Aceh, mau dibawa ke Jawa, itu hukumnya haram. Mati misalnya di Aceh ini, mau dibawa ke Aceh yang lain, itu hukumnya haram. Tidak boleh dibawa jenazah dari tempat mati kepada tempat yang lain. Kecuali memang tempat di situ tidak ada kuburan Islam. Semuanya kuburan, misalnya kuburan orang kafir, tidak ada tempat orang Islam di situ. Maka itu boleh untuk membawa. Dan haram membawa mayat dari tempat mati, yaitu ke tempat yang jauh. Kecuali tiada orang Islam lagi di situ, enggak ada lagi orang Islam, itu dibolehkan. Atau dibawa barang yang sudah dikebumikan, tidak boleh dibawa sekalipun misalnya dekat dengan Madinah dan Mekah, sudah dikebumikan di Abwa, seperti kubur ayah Nabi, tidak boleh dibawa yaitu ke Madinah dan tidak boleh dibawa yaitu ke Mekah. Seperti yaitu ayah Nabi Abdullah sudah dikebumikan yaitu di desa Abwa. Tetap hukumnya haram, tidak boleh digali, dibawa ke Mekah atau ke tempatnya Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi kita. Maka ulama Aceh sudah duluan mengerti. Ya, maka jangan jangan dipikir ulama Aceh tidak peduli. Misalnya mayat Cuk Nyadin di Semedang, kan boleh dibawa pulang ke Aceh? Boleh. Kan ada uang orang Aceh untuk bawa dari Semedang ke Aceh? Ada. Tapi hukumnya haram. Maka terlebih dahulu ulama Aceh sudah memikirkan, bukan tidak mempedulikan, yaitu masalah jenazah Cuk Nyadin kenapa ada di Jawa, kenapa dia enggak dipulang ke Aceh. Itu tidak boleh dikembalikan, tidak boleh dibawa. Memang itu sudah hak Allah yang mengatur. Wajib yaitu memindahkan kuburan
pada tanah orang. Itu kalau misalnya ada kuburan pada tanah orang, itu wajib kita pindahkan oleh keluarganya. Kalau kita minta beli, enggak dijual, maka digali kuburan orang tua kita atau siapa saja, itu oleh keluarganya, kembalikan kepada tempat umum. Tidak boleh pada perkarangan tempat-tempat, yaitu tempat tanah orang. Tidak boleh. Meskipun sudah ditanam pada darurat pada saat itu, masa tsunami. Ditanam oleh orang lain, ditanam itu. Gali, kalau ada memang saudaranya di situ, ambil, gali, tempatkan pada tempat yang layak, pada tempat umum. Jangan di depan rumah orang. Itu tidak boleh. Wajib menggali kuburan yaitu pada tanah masjid. Kalau tanah masjid itu belum ada kuburan pada saat itu, diwakafkan untuk tanah masjid, tidak ada kuburan di situ. Ternyata misalnya ada orang yang menanam di situ, maka itu wajib hukumnya digali, dipindahkan. Tapi kalau tanah, misalnya di tanah itu sudah ada kuburan, memang sudah ada kuburan, lalu diberikan untuk masjid, itu jangan. Sudah ada kuburan, kebetulan nggak ada tanah masjid, ya di situ diberikan untuk mendirikan masjid. Cuma biasa dipisahkan saja, yang kuburan itu tidak boleh digali. Berarti kuburan di situ yang punya tanah itu. Jadi kita gunakan bersama untuk masjid. Berarti cuma dipagar saja, diasingkan pada tempat itu, tidak boleh. Karena itu yang punya. Dan wajib digali kuburan itu apabila ada keluarga mayatnya ingin melihat. Wajib digali kuburan apabila ada keluarga mayatnya ingin melihat ada sesuatu. Misalnya ada tinggal gigi emas di situ. Mau diambil. Itu gigi emas mahal kali, misalnya 20 juta giginya. 20 juta gigi. Mau diambil. Itu silahkan dibuka kembali. Apabila ibunya mati, yaitu haram, yaitu menekan yaitu perut ibu mayat. Apabila ibu mayat itu mati, anaknya di dalam kandungan itu masih hidup. Masih hidup anaknya, diperkirakan masih hidup. Itu haram hukumnya ditekan anak itu mati. Atau sudah dikebumikan karena keburu-buru. Sudah dikebumikan, tapi diperkirakan bayi itu masih hidup di dalam perut ibunya. Itu wajib digali kuburnya. Wajib digali kuburnya, lalu dibelah perutnya, diambil bayi yang masih hidup di dalam kubur. Kalau sekarang bahasanya operasi. Dioperasi. Dioperasi yaitu perutnya. Kalau dulu belah perutnya, ambil bayi yang ada, selamatkan, lalu dikebumikan ibunya. Kalau diperkirakan bayi itu masih hidup. Demikianlah pada pagi subuh yang berbahagia ini. Semoga selalu dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.